Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para peserta siswa kelas 5 Nautika dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Niken di pertemuan kedua mengenai Safety, Security, and Service Culture. Dan sekarang saya akan membahas untuk faktor-faktor keselamatan pelayaran atau affecting factor ya, about maritime safety. Baik Bapak Ibu, langsung saja ya, tanpa memperlambat waktu ya, karena di sini paling tidak biar kalian tidak bosan ya, cukup 15-20 menit saja seperti itu untuk video conference ya, biasanya sih tidak terlalu lama. Baik, langsung saja. Kemarin kita sampai di pertemuan pertama ya, yang membahas mengenai pengenalan budaya keselamatan, kemudian kunci tahap meraih budaya keselamatan itu sendiri ya. Dan sekarang saya akan membahas faktornya. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi keselamatan pelayaran itu? Pertama, tidak jauh-jauh dari kenavigasian itu sendiri. Nah, kenavigasian itu meliputi apa Bapak Ibu? Itu ada alur pelintasan, pola pelintasan, bangun dan instansi, pemanduan, pengelolaan alur pelayaran, kondisi trafik, dan pengembangan alur pelayaran serta pemanfaatan komunikasi. Untuk kenavigasian itu sendiri, Bapak Ibu di sini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan, reklamasi, pemanduan, dan penanganan kerangka kapal, ya, serta salvage dan pekerjaan bawah air ini sangat terhubung satu sama lain, jadi satu kesatuan utuh. Jadi artinya ketika Anda di atas kapal lalu Anda memandang jauh cakrawala horizon di alur pelayaran yang Anda lalui, di sana pasti ada yang namanya buoy, di sana pasti yang ada namanya mercusuar, di sana pasti yang ada namanya stasiun radio pantai, ya kan begitu. Terus kemudian ada berita-berita meteorologi, cuaca, hidrografi, kemudian ada kegiatan pipa bawah laut, ada kepanduan, kemudian ada hal-hal yang berkenaan dengan mungkin salvage dan pekerjaan bawah air, semuanya di update di NTM ataupun di BPI ya. NTM itu sendiri adalah Notice to Marine, dan BPI itu Berita Pelaut Indonesia, yang setiap kali seminggu sekali wajib diisut ya oleh Badan Hidrografi untuk dipublikasikan informasi-informasi apa saja yang berhubungan dengan kenavigasian, lalu harus dikoreksi oleh Mualim 2 sebagai officer navigator ya, yang dimana area pelayarannya harus sesuai atau tidak jika ada informasi yang berkaitan seperti itu. Jika artinya contoh mungkin saya untuk pelayarannya jalur arah Pontianak Singapura ya, Pontianak Belawan, Pontianak NTT dan sebagainya, itu jika tidak ada area yang dilalui Anda tidak perlu mengkoreksi. Jadi hanya area-area saja yang dilalui, Anda perlu koreksi hal-hal yang menginformasikan soal kenavigasian seperti itu di atas kapal. Untuk implementasinya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, alur pelayaran dan perlintasan itu sendiri adalah perairan yang dari segi kedalaman lebar, bebas hambatan pelayaran, dianggap aman dan selamat. Artinya juga dipastikan tidak dangkal, tidak shallow water. Lebarnya juga cukup untuk
untuk kapal-kapal sesuai ukuran dan DWT-nya. Artinya kalau memasuki alur pelayaran sempit ya, seperti sungai, kanal, kemudian bagian pemisah lalu lintas atau VTS. Nah ini hati-hati, sesuai nggak dengan draft maksimal kapal, lebarnya sesuai nggak dengan ukuran kapal dan sebagainya. Ini semua harus ada informasi sebelum Anda entering to port saat itu. Selanjutnya, untuk pola penentuan alur perlintasan, apa tujuannya? Memperoleh alur pelayaran yang ideal, memenuhi berbagai aspek kepentingan keselamatan, kelancaran berlayar, ya, dalam segala operasional kapal saat itu. Nah, di sini ada kawasan pelayaran 10 ditetapkan oleh batas-batas yang ditentukan secara jelas berdasarkan koordinat geografis, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran. Penentuan dan pengaturan alur pelayaran di laut, sungai, danau, penyelenggaraan dan juga pengaturan sistem rute dan cara berlalu lintas perlu diprogramkan guna kelancaran dan keselamatan berlayar. Betul sekali. Di samping itu, pengaturan terhadap bangunan atau instalasi gelaran kabel pipa bawah air di perairan khususnya di alur pelayaran. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan alur perlintasan ini memang wajib dan harus selalu diperbaharui, dimonitor dan disampaikan oleh pihak terkait. Artinya di sini kalau pihak terkaitnya bagian hidrografi dan harus didukung oleh informasi kepanduan, harus didukung oleh informasi kesyah bandaran, harus didukung oleh Dirjen Perhubungan Laut. Ya, ini semua jadi satu kesatuan pemangku-pemangku jabatan yang memang menjaga agar tetap semua pelayaran alur Indonesia ini dikenal aman dan nyaman. Karena ketika pihak asing, ya kapal asing crossing di daerah kita itu sudah tidak aman dan tidak nyaman, ya saya pastikan mereka juga tidak akan melewati alur pelayaran kita dan tidak menambah devisa negara, kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya di sini tidak hanya orang kapal saja yang berhak melaporkan, tapi harus adanya saling konfirmasi, saling monitor, saling penjaga ya, saling mereview satu sama lain berita-berita mana saja yang perlu dijadikan satu perubahan agar tetap penentuan alur pelayaran ini betul-betul terkenal aman sekaligus nyaman, kan seperti itu. Nah, hal ini jadi kewajiban dari pihak hidrografi, pihak Dirjen Perhubungan Laut, pihak kesyah bandaran, maupun otoritas kepanduan serta stasiun radio setempat, seperti itu. Untuk bangunan dan instalasi Bapak Ibu di perairan Indonesia, ya, ini memang dalam jangka waktu yang sementara atau selamanya ini bisa jadi dapat membahayakan pelayaran jika apa? Ya, jika tidak diperbaharui, jika tidak dimonitor. Artinya contoh, misal Mualim 2 melewati Selat Singapura, di situ ada lampu bui yang mati, sedangkan di posisi peta sudah dikoreksi tapi tidak ada tulisannya atau keterangan unlit atau mati. Nah, Anda berhak melaporkan ke stasiun radio pantai terdekat ataupun kepanduan saat itu, ya, ataupun pihak otoritas pelabuhan saat itu. Jadi harus saling mengkonfirmasi, ya, kan seperti itu. Jadi artinya harus selalu ada yang namanya pembaharuan dari waktu ke waktu agar tetap terjaga semua penunjang alat keselamatan pelayaran itu sebagai sarana bantu navigasi pelayaran. Kemudian di Indonesia ada 13 area lokasi yang ditetapkan daerah terlarang maupun daerah aman melalui SBNP. Ya, mungkin ada yang tahu
SBNP itu adalah sarana bantu navigasi pelayaran, Bapak Ibu. Nah, SBNP ini ya dipetakan dan diumumkan ke dunia pelayaran. Artinya SBNP ini bagian dari tadi Berita Pelaut Indonesia ya. SBNP ini ya dengan bangunan lepas adanya lepas pantai atau yang sering dikenal dengan offshore ya, SBNP ini membantu keamanan dan keselamatan pelayaran dan pengendalian serta pengawasan bangunan lepas pantai oleh Badan Pelayaran Migas maupun Ditjen Migas. Nah, ini mereka berkolaborasi nih antara SBNP, BP Migas, dan Ditjen Migas, khususnya di area offshore. Dan DJLP ya khusus untuk IALA ya, IALA itu adalah Association Lighthouse Authority yang telah menetapkan rekomendasi untuk marking offshore structure. Jadi khususnya untuk di area-area offshore ini dipastikan cenderung banyak simbol-simbol IALA yang bersifat adanya indikasi resiko berbahaya dari bahaya sedang, tinggi ataupun normal seperti itu. Nah, Indonesia ini sebagai salah satu anggota IALA menganggap perlu mengatur lebih lanjut tentang ini, khususnya struktur di area offshore yang merekomendasikan soal bangunan dan instalasi. Agar apa? Agar area-area pelayaran dekat offshore itu tetap terjaga, sekalipun itu terbatas, namun masih bisa dilalui kapal-kapal. Karena sudah di notice bahwa di kedalaman sekian ada pipa bawah kabel, di kedalaman sekian ada pengeboran dan sebagainya. Jadi artinya kita tetap aware, tapi cukup adanya warning dan masih bisa dilalui. Hal-hal itu adalah bagian dari tugas salah satu negara IALA ya, salah satunya Indonesia. Pemanduan. Ketika kita bicara pemanduan ini fungsinya apa sih, Bapak Ibu? Pasti ya, adanya preventif kecelakaan kapal. Apabila pandu dianggap sebagai navigator yang sangat mengetahui kondisi dan sifat perairan saat itu, artinya dia dapat mengendalikan kapal melalui saran atau komando perintahnya kepada nahkoda, diteruskan ke jurumudi sehingga kapal dapat berlayar dengan aman, kan begitu. Nah, perairan pandu dialokasikan untuk kepentingan keselamatan. Oke, jadi ketika kita bicara pandu memang sangat membantu ya, karena pandu yang sudah hafal, yang sudah betul-betul paham area saat itu, dan kita terbantu oleh adanya saran, pengetahuan, kemudian pengalaman dari seorang pandu itu sendiri yang diteruskan kepada nahkoda lalu dilaksanakan oleh kru kapal. Oke, selanjutnya pola pengembangan alur pelayaran. Salah satu infrastruktur transportasi laut yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan kawasannya dibebaskan dari aktivitas kelautan lainnya. Bapak Ibu, ketika kita bicara pola pengembangan ya alur pelayaran di sini kita memang secara garis besar sebagai kru kapal ini sebagai operator yang hanya terbatas di area kapal saja, dan ini adalah menjadi salah satu kewajiban dari pemerintah ya, khususnya di Kementerian Perhubungan Laut yang di sana diteruskan oleh Dirjen Perhubungan Laut ya, dan nantinya akan didelegasikan oleh tadi ya BNSP ya, kemudian
ke Syah Bandaran, pemanduan stasiun radio pantai, bahkan badan-badan hidrografis ya, yang memang membantu khususnya masalah yang mendasar mengenai alur pelayaran. Kenapa? Ya, karena alur pelayaran di sini dipastikan tidak ada gangguan dari transportasi lainnya, ya, dari nelayan, dari speedboat, ya, kemudian dari kapal-kapal layar, ya, kapal-kapal wisata, kapal-kapal penyeberangan ataupun kapal niaga ya, yang di sini benar-benar harus menjamin keselamatan berlayar ini untuk efisiensi dan efektivitas operasional pelayaran itu sendiri. Kondisi traffic di sini, kalau Anda perhatikan ya, di sini dijelaskan ya bahwa di alur pelayaran Selat Malaka dan Pelabuhan Surabaya ini adanya peningkatan jumlah traffic yang signifikan ya, sehingga perlu mendapat perhatian dari berbagai pengelola alur. Beberapa kasus kecelakaan kapal tubrukan atau kandas menunjukkan adanya kelemahan ya, sehingga perlu dilakukan penelitian penyebabnya. Ya, tadi saya sudah singgung. Jadi dari pihak kru itu sendiri juga harus aktif menyampaikan segala informasi yang berhubungan dengan kenavigasian di alur pelayaran. Lalu sebagai penerima informasi ya dari pihak kepanduan, stasiun radio pantai, pihak otoritas setempat lainnya, Coast Guard dan sebagainya juga harus meneruskan ke pemerintah untuk diadakan upaya penggantian, pembaharuan agar tidak terjadi kecelakaan kapal lainnya. Jadi harus semua mempunyai energi untuk tetap adanya kesadaran situasional yang harapannya semua selamat, semua aman, dan semua nyaman, seperti itu. Karena kalau hanya satu saja ya, mungkin dari pihak yang aktif dari patroli-patroli ke Syah Bandaran itu, patroli Coast Guard dan lainnya, dan patroli hidrografi, tetapi dari pihak atas kapal cuek, melihat lampu buoy mati, melihat buoy hilang, juga diam saja, melihat buoy bergeser tidak sesuai tempatnya juga diam, tidak ada reportnya. Ini saya rasa tidak etis ya. Sebagai perwira di atas kapal ini kan harus aware ya, soal khusus mengenai safety and security. Pemanfaatan komunikasi. Nah, ketika kita bicara pemanfaatan komunikasi berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 2002 Pasal 1 Ayat 8 bahwa spektrum frekuensi radio merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat di udara serta ruang angkasa tanpa medium buatan dan tidak dapat dibuat atau didaur ulang oleh manusia. Gelombang radio merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik pada spektrum frekuensi radio dengan panjang gelombang 10 ya sampai 30 meter. Ini nolnya kurang ya Bapak ya, dan berada pada satuan megahertz. Sistem komunikasi radio juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang tidak menggunakan kawat dalam proses perambatannya, melainkan menggunakan udara atau ruang angkasa sebagai pengantara. Jadi kita harus cukup menjaga ya, memelihara pemanfaatan komunikasi radio ini agar tepat sasaran dan tidak mubazir. Istilahnya kita sudah ada segala sesuatu fasilitasnya dan Anda harus comply dengan segala sesuatu informasi yang Anda lihat real di lapangan, lalu Anda gunakan radio tersebut sebagai penghubung komunikasi dari satu titik ke titik yang lainnya. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa itu saja untuk faktor-faktor yang mengenai tentang keselamatan pelayaran ya. Jadi artinya dari pihak internal terlibat, eksternal terlibat ya, terutama untuk kesadaran Anda bagaimana
mendapatkan informasi, bagaimana meneruskan informasi, dan bagaimana harus menyikapinya dengan cara Anda mempunyai skill, pengetahuan, dan pengalaman. Itulah yang paling penting ya sebagai penunjang kerjasama, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran. Terima kasih untuk pertemuan kedua kali ini Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.